قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap para habaib, para alim ulama dan seluruh umat Islam Indonesia yang selalu setia di dalam membela agama, bangsa, dan negara. Sehubungan dengan kasus penodaan agama Islam dan ancaman pembantaian umat Islam yang dilakukan oleh Victor Bung Tilu Laiskodat alias Feki selaku ketua fraksi Nasdem di DPR RI pada tanggal 1 Agustus 2017 melalui pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa semula saya berharap setelah Feki diprotes oleh masyarakat dan dilaporkan oleh berbagai partai, serta diberi peringatan oleh pimpinan DPR RI, lalu dinasehati oleh MUI, dan dinasehati juga oleh Gus Solah, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Seyogianya Feki dan partai Nasdemnya meminta maaf kepada umat Islam, sehingga hal ini tidak menjadi sumber kegaduhan nasional. Tapi ternyata sayang sejuta sayang, Feki tetap ngotot dengan perilakunya yang tidak terpuji. Bahkan partainya Nasdem dengan tanpa punya rasa malu terus membelanya. Setelah dibuli sana sini, baru Partai Nasdem membuat pernyataan keprihatinan. Sekali lagi saya katakan pernyataan keprihatinan, bukan permohonan maaf. Bahkan isinya tetap membela Feki dengan dalih rekaman editan yang membuat kesalahpahaman. Oleh sebab itu, di sini saya ingin menegaskan bahwa saya telah mendengarkan rekaman utuh dan lengkap dari pidato Feki dengan durasi 21 menit 12 detik secara berulang-ulang agar saya bisa fokus menyimak sehingga tidak salah paham. Akhirnya, setelah mendengarkan rekaman tersebut secara utuh dan lengkap serta berulang-ulang, saya menyimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa ketua fraksi Nasdem di DPR RI, Victor Bung Tilu Laiskodat alias Feki, adalah seorang Kristen ekstrim yang rasis dan fasis serta sangat anti-Islam. Padahal agama Kristen tidak sekali-kali mengajarkan yang demikian itu. 2. Bahwa Feki dengan sengaja dan penuh maksud jahat telah menghujat ajaran Islam tentang khilafah dan menistakannya serta mengkategorikannya sebagai ajaran ekstrim dan radikal. 3. Bahwa Feki memfitnah ajaran Islam tentang khilafah, akan bubarkan NKRI dan tutup semua gereja serta paksa semua rakyat apapun agamanya
untuk melaksanakan sholat. Padahal khilafah Islamiyah dalam ajaran Islam tidak pernah mengajarkan yang sedemikian rupa. Bahkan khilafah Islamiyah lahir dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, melindungi semua manusia apapun suku, budaya, dan agamanya. 4. Bahwa PKI telah melakukan kampanye politik kotor agar masyarakat tidak memilih partai-partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN dalam pilkada maupun pileg dengan dalih karena berada di belakang umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam terkait khilafah. Jadi, persoalan ajaran Islam terkait khilafah Islamiyah dijadikan dalih oleh PKI dalam propaganda politik kotornya. 5. Bahwa PKI secara provokatif, penuh kebencian dan permusuhan, mengajak masyarakat secara terbuka agar membenci dan memusuhi serta membunuh semua umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam terkait khilafah. Dengan kata lain, PKI menyerukan pembantaian umat Islam karena mengamalkan ajaran agama Islam terkait masalah khilafah. Dengan demikian, jelas dan terang sekali tanpa diragukan bahwa Victor Bung Tilu Laiskodat alias PKI telah melanggar hukum dan etika. 1. Menista ajaran Islam. 2. Memfitnah ajaran khilafah Islamiyah. 3. Menebar kebencian antar umat beragama. 4. Mengadu domba anak bangsa. 5. Mengancam pembantaian umat Islam. Karenanya, saya serukan kepada segenap umat Islam dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara untuk memproses Victor Bung Tilu Laiskodat alias PKI secara hukum. Langkah pertama, laporkan PKI ke Badan Kehormatan DPR RI agar segera dipecat secara tidak hormat. 2. Laporkan PKI ke Komnas HAM karena perilakunya telah membahayakan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran HAM berat. Langkah ketiga, laporkan PKI ke Mabes Polri dan ke seluruh mapolda-mapolda di berbagai daerah tentang adanya penodaan agama dan ujaran kebencian serta ancaman pembunuhan massal berencana. Selanjutnya saya peringatkan kepada para penegak hukum agar tidak mencari alasan apapun untuk melindungi penista agama seperti yang pernah terjadi dalam kasus Ahok. Ingat, tidak ada yang kebal hukum di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Siapapun bersalah, siapapun melanggar hukum, maka harus diproses secara hukum. Anggota dewan sekalipun jika melakukan pelanggaran pidana harus diproses. Insya Allah, jika proses hukum berjalan adil dan jujur sesuai aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, maka kasus PKI tidak akan jadi kegaduhan nasional. Namun hati-hati, jika kasus PKI dipolitisasi untuk melindungi penista agama, maka jangan salahkan umat Islam jika terpaksa harus kembali menggelar aksi besar bela Islam jilid kedua. Karena itu saya serukan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah kepada seluruh bangsa Indonesia, ayo tahan dan proses hukum Victor Bung Tilu Laiskodat. Ayo tegakkan keadilan. Ayo jaga kerukunan antar umat beragama untuk keutuhan NKRI tercinta. Ayo jaga Indonesia damai dan berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian yang bisa saya sampaikan.
semoga menjadi perhatian semua pihak demi menjaga keamanan kedamaian negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi negeri kita, memberkahi para ulamanya, dan memberikan taufik hidayah kepada para umaranya agar menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, membimbing umat, mengajak rakyat untuk menuju Indonesia yang berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر